Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Walaupun masih pandemik ini, kita harus tetap semangat. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur atom bagian 3, yaitu sistem periodik unsur. Ya, di dalam sistem periodik unsur diilustrasikan seperti penataan barang sesuai jenis dan ukurannya. Nah, di supermarket, penataan barang itu biasanya ada yang sesuai jenisnya. Misalnya, jenis minyak akan ditata dengan berbagai jenis minyak, berbagai merek minyak. Nah, ketika sudah dikelompokkan berbagai merek minyak, kemudian akan ditata sesuai dengan ukurannya. Misalnya, ada yang 2 literan, ada yang 1 literan, ada yang 10 literan, dan lain-lain. Kemudian, akan berbeda penataan minyak dengan gula. Pasti tempatnya akan berbeda. Nah, nanti gula dengan gula ada berbagai merek. Nah, nanti akan ditata sesuai dengan merek-mereknya. Kemudian ada sabun. Nah, sabun kan mempunyai jenis yang berbeda-beda. Nah, akan dikelompokkan dengan sesama sabun, tapi nanti jenisnya juga akan ditata lagi. Ada sabun cuci, ada sabun cuci baju misalnya, ada sabun cuci piring, ada pewanginya, ada pemutihnya, ada pewangi ketika setrikanya. Seperti itu. Itu ilustrasi kenapa sih kita harus belajar sistem periodik unsur. Kenapa? Agar ketika kita kalau di supermarket aja, kalau kita mau cari barang enak gitu. Oh, ini gula di sini, minyak di sini, sabun cuci di sini. Seperti itu. Begitu juga unsur harus ditata sesuai dengan jenis unsurnya. Nah, sehingga lahirlah yang namanya perkembangan sistem periodik unsur. Nah, di dalam sistem periodik unsur kita mempelajari 2 hal, yaitu tadi perkembangan sistem periodik unsur dan sifat unsur periodikan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perkembangan sistem periodik unsur. Perkembangan sistem periodik unsur dibagi menjadi 2 era, yaitu sebelum sistem periodik modern dan ketika sistem periodik modern. Nah, siapa sih yang menemukan tabel sistem periodik unsur yang berdasarkan massa atom relatif? Yaitu Mendeleev. Ini penemunya. Lalu, nah, sebelum sistem periodik modern, di sini ada beberapa ahli yang menemukan cara menyusun unsur sehingga menjadi tabel sistem periodik unsur. Nah, pertama kali unsur hanya dibedakan menjadi unsur logam dan non-logam saja. Itu. Jadi sifat logam dan non-logam saja. Lalu berkembang pada tahun 1789 Antoine Lavoisier. Dia mengelompokkan 33 unsur kimia menjadi 4 kelompok. Ada gas, ada tanah, ada logam, dan non-logam. Jadi dia berkembang nih, yang tadinya logam dan non-logam saja, ternyata Lavoisier melihat ada yang lain loh, tidak hanya kelompok logam dan non-logam, yaitu ada gas dan tanah. Namun pada dasar pengelompokan unsur yang dilakukan Lavoisier masih memiliki kelemahan. Apa sih kelemahannya? Pengelompokan unsurnya masih terlalu umum dan belum spesifik, sehingga berkembang lagi
Namanya juga ilmu ya, termasuk ilmu kimia pasti akan mengalami perkembangan. Ya, kayak zaman aja mengalami perkembangan, era mengalami perkembangan. Ada yang berbasis yang tadinya tradisional sampai sekarang sudah berbasis IT seperti itu ya. Kemudian kembali lagi di sini setelah Lavaisier berkembang lagi, yaitu siapa yang mengemukakan, yaitu triad Dobreiner. Nah, triad Dobreiner melakukan usaha pengelompokan unsur yaitu dengan kemiripan sifatnya. Bagaimana sih cara mengelompokkannya Dobreiner ini? Setiap kelompok terdiri dari 3 unsur, sehingga kelompok ini disebut triad. Makanya di sini sistem periodik unsurnya triad Dobreiner atau sistem 3-3. Lalu berkembang lagi. Kenapa sih dia mengalami perkembangan lagi? Karena Dobreiner ini memiliki kelemahan, yaitu kurang efisien karena terdapat beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam satu triad, tetapi mempunyai sifat mirip dengan triad. Sehingga berkembang lagi dan ditemukan oleh Newlands. Nah, penemuan Newlands ini dinyatakan sebagai hukum oktav Newlands. Apa sih bunyinya? Bahwa unsur-unsur ini disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Maka unsur pertama akan punya sifat yang sangat mirip dengan unsur ke-8. Sedangkan unsur kedua dengan unsur ke-9 dan seterusnya. Sehingga karena dia memiliki sifat dari 1 ke 8, maka dia punya sifat sistem 8-8-an. Makanya dia dinamakan teori oktav Newlands. Nah, namun hukum oktav Newlands ini memiliki kelemahan. Apa sih kelemahannya? Dia hanya berlaku untuk unsur yang ringan saja. Sehingga kemiripan sifatnya ini terlalu dipaksakan. Nah, makanya akan ada temuan baru lagi, yaitu sistem periodik Mendeleev. Nah, sistem periodik Mendeleev ini melakukan penelitian juga dengan Lothar Meyer. Namun penelitiannya terpisah, ya. Sehingga Mendeleev ini menyimpulkan bahwa unsur kimia yang sudah ditemukan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Sehingga Mendeleev akan mengemukakan bahwa sistem periodik unsur itu akan ditempatkan unsur-unsurnya sesuai dengan kemiripan sifat dalam laju vertikal disebut golongan, sedangkan lajur horizontal unsur-unsur diurutkan berdasarkan kenaikan massa atomnya yang disebut periode. Yang kita pakai sampai sekarang nih. Ada golongan, ada periode. Ya. Salah satunya yang kita pakai itu. Ada golongan, ada periode. Nah, tadi golongan adalah lajur vertikal, sedangkan periode adalah lajur horizontal. Maaf. Ya. Kemudian berkembang lagi nih. Oleh siapa? Lothar Meyer. Oke. Lothar Meyer ini mengemukakan bahwa kita bisa klik bahwa dasar penyusunnya sama dengan kenaikan massa atom.
Nah, unsur yang menempati posisi sama dalam grafik menunjukkan sifat kimia yang mirip. Seperti itu. Nah, ini adalah sebelum sistem periodik modern. Nah, sekarang yang akan dijelaskan adalah perkembangan sistem periodik unsur yang ketika sistem periodik modern. Nah, ini sistem periodik modern. Sistem periodik modern ditemukan oleh Henry G. J. Moseley pada tahun 1914. Dasarnya adalah kenaikan nomor atom. Nah, yang tadi ini adalah perkembangan dari sistem periodik Mendeleev ya, bahwa lajur vertikal sama aja dengan golongan yang disusun berdasarkan kemiripan sifat. Jadi di golongan ini dibuat berdasarkan kemiripan sifat. Nah, ini yang disebut satu golongan dari atas ke bawah. Sedangkan lajur horizontal disebut periode, atau kamu bisa lihat dari kiri ke kanan ini adalah seperiode. Nah, ini disusun apa? Bagaimana? Disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Ya, sekali lagi, kalau golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat, sedangkan periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, sistem periodik modern yang tadi ya, bahwa ada golongan, periode, dan nanti kita bisa lihat nih letak unsur di dalam tabel periodik. Nah, untuk golongan dinyatakan caranya itu dengan melihat elektron valensi suatu unsur. Ya, atau elektron terluar suatu unsur. Itu adalah golongan. Ingat-ingat. Sedangkan ditulis dengan angka Romawi. Nah, di dalam sistem periodik modern itu terdapat 16 golongan. Nah, golongan ini dibagi menjadi dua, ada golongan utama, ada golongan tambahan. Nah, sedangkan golongan tambahan ini dibagi lagi jadi dua, ada golongan transisi luar dan transisi dalam. Ya. Golongan utama terdiri dari golongan A. Ya, golongan A apa saja sih? 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, sampai 8A. Kenapa tadi kita presensi atau absen itu menggunakan nama unsur? Ya, biar kalian ada bayangan hari ini kita belajar tentang nama-nama unsur di dalam sistem periodik unsur. Nah, ternyata ada kelompoknya lagi loh unsur itu, yaitu ada berdasarkan golongan. Nah, golongannya itu juga dibagi lagi loh. Nah, yang pertama ini adalah golongan utama yang dibagi juga menjadi 8. Ya, di antaranya adalah alkali tanah, aluminium, karbon, nitrogen, kalkogen, halogen, dan gas mulia. Nah, di sini bisa dilihat elektron valensinya. Biasanya kalau di golongan 1A, maka yang dilihat adalah elektron valensi yang subkulitnya S dan terakhirnya pangkatnya 1. Ya, berarti artinya dia adalah golongan 1A atau dia berada di blok S. Sedangkan golongan 2A
Dia memiliki elektron valensi di sini berupa subkulit S dengan elektron terakhirnya yaitu 2. Ya, atau di sini dituliskan pangkat 2. Sehingga dia termasuk ke golongan 2A karena dia berada di blok S. Sedangkan di atas 1 dan 2A ya, terdapat blok yang berbeda. Bukan lagi blok S, yaitu blok P. Ya, jadi blok P itu dimulai dari elektron valensi yang jumlahnya 3 sampai yang jumlahnya 8. Ya, misalnya di golongan 3A, ketika kalian menemukan unsurnya itu elektron valensinya terakhirnya P, maka kamu lihat lagi ada S dengan nilai N-nya sama, angkanya sama nih. Misalnya di sini 3S2, 3P1. Maka ini adalah elektron valensi karena sama-sama angkanya 3 depannya. Namun yang dilihat adalah angka pangkatnya. Pangkatnya di sini ada angka 1 dan angka 2. Maka dijumlahkan jadi 3, maka di sini disebutnya golongan 3A. Kalau ditanya aluminium ini golongan 3A, berarti bloknya apa? Bloknya P, seperti itu. Contoh satu lagi. Jika kalian menemukan unsur, kemudian ada elektron valensinya, misalnya lagi di sini 3S2, 3P4, sama-sama angka N-nya bernilai 3, maka dia elektron valensinya bisa dilihat dari pangkatnya. Kamu jumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena angka N-nya sama-sama angka 3. Tapi yang dijumlahkan bukan 3-nya. Apanya? Pangkatnya. Berarti 2 ditambah 4. Adalah 6, sehingga dituliskan golongannya 6A dan masuk ke kategori blok P. Ya, seperti itu. Oke, untuk golongan tambahan terbagi menjadi golongan transisi. Nah, golongan transisi di sini cara menentukannya sama juga dengan elektron valensi, hanya bloknya ini yang berbeda. Ya, jadi golongan transisi ini masuknya ke golongan 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B dan 2B. Sedangkan bloknya yaitu blok D. Ya, jadi sudah tersusun rapi ya. Kalau golongan 1A dan 2A masuknya blok S. Kemudian golongan 3A sampai 8A masuknya blok P. Sedangkan 1B sampai 8B ini masuknya ke blok D. Nah, caranya gimana? Kamu ketika ada unsur dengan konfigurasi elektronnya memiliki elektron valensi D dan S, ya, maka dia masuknya ke golongan B. Nah, caranya misalnya di sini ada NS2 atau N-1D1. Ya, Ibu bisa contohkan. S2, kemudian 3D1. Ini maksudnya ya, kenapa sih ditulisnya ada N, ada N-1. Nah, biasanya ada elektron valensinya seperti ini, 4S2, 3D1. Nah, cara menentukan golongannya bagaimana? Yaitu dengan melihat elektron valensinya. Karena terakhirnya D, berarti dia masuknya ke blok D. Maka kalian tinggal tambahkan ini 1 tambah 2. Ya, jadi dia masuknya ke golongan 3.
3B. Ya, diingat-ingat untuk penulisan golongan ditulisnya adalah angka Romawi. Ya, contoh lagi, misalnya ada 4S2, 3D, 4S2, 3D5. Ya, jadi sekali lagi dijumlahkan saja elektronnya. Ya, 2 ditambah 5 adalah 7. Ya, jadi dia masuk ke golongan 7B. Namun, nanti ada yang sedikit berbeda di golongan 8B, bahwa ketika ditambahkan jumlahnya 8, 9 dan 10 berarti masuknya ke golongan 8. Contohnya 4S2, 3D6. Ada lagi 4S2, 3D7 misalnya. Ya, ketika ditambahkan 2 tambah 6 jumlahnya 8. Tambahin yang ini 2 tambah 7 jumlahnya 9. Ya, nanti ada lagi 2 ditambah 8 jumlahnya 10. Oke, nah yang dijumlahkannya 8 dan 9 dan 10 masuknya ke golongan 8B. Seperti itu. Ya, jadi jangan lupa diingat-ingat bahwa ketika ditambahkannya 8, 9 dan 10 masuknya ke golongan 8B. Namun kalau lebih dari itu ditambahkannya jumlahnya 11. Ya, di sini bisa dilihat jumlahnya 11, berarti tinggal lihat ujung angkanya 1, maka masuknya ke golongan 1B. Sedangkan ketika kamu menemukan 4S2, 3D10 jumlahnya 12, maka lihat ujung angkanya 2, maka golongannya 2B. Seperti itu. Sedangkan untuk penentuan periode, dinyatakan dari jumlah kulit atom unsur, ditulis dengan angka dan terdiri dari 7 periode. Kalau jumlah unsurnya 2 berarti dia periodenya pendek. Itu periode 1, ada H dan He, dia cuma 2 unsur, periodenya pendek. Kemudian periode 2 juga ada unsurnya ada 8, dia juga periodenya pendek. Sedangkan 18 itu periodenya panjang. Sedangkan 32 dia periodenya sangat panjang. Seperti itu. Ya, nah cara menentukannya bagaimana, Bu? Nah, seperti yang tadi kalian bisa lihat di sini golongannya sudah ada, Bu, 3B nih. Ya, tinggal cari periodenya. Nah, cara cari periodenya, lihat apanya, Bu? Lihat kulitnya, tapi kulit yang paling besar angkanya, berarti yang paling luar, yaitu ada angka 4, ada angka 3. Berarti yang besar yang mana? Yang paling luar yang mana? Yaitu 4. Maka periodenya 4. Ya, jadi kebanyakan di golongan transisi ini atau blok D ini memiliki periode 4. Ya, tapi nggak hanya 4 saja. Kalau nanti ketemu angka 5, berarti ya periodenya 5 dan seterusnya ya. Jadi dilihat angka terbesarnya. Kalau di contoh yang Ibu tulis di sini ya berarti karena paling besar di sini angkanya 4, ya 4 semua. Bisa nggak 5? Bisa kalau ketemu angka 5 lagi. Gitu ya. Nah, sampai situ dulu. Nanti kita akan lanjutkan untuk sifat-sifat keperiodikan sistem periodik unsur.
Oke, terima kasih. Semoga penjelasan dari Ibu kalian bisa paham, bermanfaat juga. Nah, di sini ada contohnya biar kalian lebih paham lagi. Nih, ada nomor atom X16. Konfigurasi elektron X sudah ada. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, kita suruh tentukan. Coba tentukan letak unsur di dalam tabel periodik dengan menentukan golongan dan periodenya. Nah, caranya adalah karena sudah diketahui konfigurasinya, kamu tinggal lihat, oh terakhirnya P, berarti dia masuknya ke blok P. Karena dia masuknya ke blok P, lihat lagi nih, lihat siapa? Lihat S, tapi yang sama. Yang sama apanya? Sama angka kulitnya ketiga. Nah, berarti akhirannya adalah 3s2, 3p4. Lalu langkah yang kedua, mau tentuin apanya dulu? Periodenya dulu deh yang gampang. Ya udah, ambil periodenya. Karena terakhirnya angkanya 3. Nih, sama-sama 3, berarti periodenya 3. Sedangkan untuk mencari golongan adalah lihat pangkatnya. Ya, kenapa nggak cuma 1, Bu? Ya, ini kan ada 2 nih angka 3-nya. Berarti pangkat yang dijumlahkan juga 2, yaitu 2 ditambah 4. Ditambahin. Berapa jumlahnya? 6, berarti golongannya 6. 6 apa? 6A. Kenapa A? Karena dia bloknya blok P. Itu. Ya, jadi nomor atom X dengan angkanya 16 memiliki letak unsur dalam tabel periodik adalah periodenya 3, golongannya 6A. Nah, contoh yang kedua, ada nomor atom A dengan angka 46. Ya, dan punya konfigurasi elektronnya Kr 5s2, 4d8. Ya. Ada 4s2, 4d8. Berarti dia termasuk ke blok mana? Blok D. Kalau blok D, maka ini adalah konfigurasi elektron valensinya, yaitu 5s2, 4d8. Nah, cara menentukan periodenya seperti yang tadi. Ya, kalau blok D itu nggak sama angka kulitnya. Ada angka 5, ya, ada angka 4. Berarti yang diambil yang mana, Bu? Ambil angka yang besar, berarti dia kulitnya kulit terakhir. Nah, berarti periodenya berapa? Periodenya 5. Sedangkan golongannya, ya, karena dia blok D, maka harus dijumlahkan dengan pangkat yang di S, yaitu 8 ditambah 2. Berapa ditambah? Hasilnya 10, Bu. Iya, kayak tadi ya. Kalau hasilnya 10, nih, hasilnya 10, berarti dia masuknya ke golongan 8B. Maka di sini kita bisa tuliskan golongannya adalah 8B. Sama ya. Nah, periodenya 5, golongannya 8B. Itu. Oke, untuk pertemuan kali ini itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.